Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan membaca azkarus sabah bersama-sama. Wahid, isnain, salasah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsil la tasba wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puji milik Allah. Semoga kita semua diizinkan oleh Allah tetap istiqomah hingga kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karrim wa barik alaih. Jemaah sekalian yang dicintai, dirahmati oleh Allah, di subuh yang mulia pada Sayyidul Ayam ini, di hari yang mulia ini, di hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ja'alallahu lakumul idan. Allah telah menjadikan hari Jumat sebagai hari raya, hari Id bagi kalian, di luar tentunya daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Maka kita berminta atau kita mohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia, semoga Allah berkahi subuh kita, digolongkan kita bukan termasuk daripada golongan orang-orang munafik, dijauhkan kita daripada sifat nifak, dan Allah jauhkan kita semua dari siksa api neraka sejauh-jauhnya, dan dimasukkannya kita semua ke dalam syurga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan belajar the power of istighfar. The power of istighfar. Dibuka Al-Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. Saya pimpin, nanti kita baca bersama-sama. Faqultu astaghfiru, sudah dapat ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banina wa yaj'al lakum jannat
ويجعل لكم أنهارا. Ayat ke-10. Ayat ke-10. Tapi sebelum ayat ke-10 saya bahas, saya mau baca ayat yang kelima jemaah. Ini dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu masa fase dakwahnya 950 tahun. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Yang paling kecil disebutkan dalam sejarah 9 orang pengikut beliau selama masa dakwah 950 tahun. Yang paling besar 11 orang. Berarti kalau 100 tahun beliau hanya berhasil mendapatkan berapa? 1 jamaah per 100 tahun. Jadi Anda, saya, kita semua yang baru berdakwah, belum ada 10 tahun, belum ada 5 tahun, baru 4 tahun. Lalu kemudian kok cuma dapat 1, sesungguhnya itu lebih baik, sesungguhnya bukan lebih baik ya, tapi kalimatnya sesungguhnya itu sudah lebih banyak daripada pengikutnya Nabi Nuh. Apalagi Nabi Nuh ayat yang kelima, coba dilihat jemaah. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ayat 5 dan ayat 6 coba dibaca. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylaw wa nahara. Ya Allah, sesungguhnya aku mendakwahkan kaumku laylaw wa nahara, malam dan siang. Maksudnya, ya Allah, kata Nabi Nuh, hamba ya Allah nggak pernah berhenti dalam berdakwah. Pagi, siang, sore, malam hamba dakwahkan kaum hamba ya Allah. Apa respon kaumnya? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku itu kepada kaumku tidaklah menambah iman mereka, tapi justru membuat mereka semakin lari dan membangkang dari kebenaran. Allahu Akbar. Jangan sedih ketika Anda berdakwah tidak diterima. Jangan bersedih ketika Anda mengajak ditolak. Jangan bersedih ketika seruan kebaikan Anda dimentahkan. Karena dulu Nabi Nuh berdakwah pagi, siang, sore, dan malam, tidak ada jamaah yang menyambut dakwahan beliau kecuali semakin jelas pembangkangan kaumnya mereka. Kecuali semakin jelas pembangkangan kaumnya, semakin jelas kekufuran kaumnya Nabi Nuh. Jadi ini kisahnya Nabi Nuh ya jemaah. Namanya aja surah apa? Surah Nuh. Terus kita dapat hikmah apa nih? Ketika Nabi Nuh berusaha pagi, siang, sore, malam berdakwah, tidak mendapatkan daripada jamaah, tidak mendapatkan daripada mad'u dakwahnya kecuali hanya sedikit saja. Nabi Nuh memberi saran pada kita, ini jemaah yang harus dilakukan untuk para da'i, para da'iyah, para jamaah, dan semua kaum muslimin harus memperbanyak kalimat ini. Quran surah Nuh ayat yang ke-10. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Perbanyaklah oleh kalian istighfar, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. The power of istighfar itu apa sih? Kalau kita banyak-banyak istighfar, lihat di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kamu banyak istighfar, kami Allah akan turunkan hujan bila mana selama ini kalian kekeringan. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, jadi kalau ada sebuah wilayah itu kering kerontang, sulit mendapatkan air hujan, salah satu wasilah agar hujan itu turun adalah dengan istighfar. Hadirin, kalau kering kerontang, ini menurut para ulama
mufassir yang lain juga beliau ada yang berpendapat begini. Maksud daripada kering kerontang di sini Allah turunkan hujan itu adalah ketika kalian mendapati beragam macam kesulitan, termasuk diantaranya kesulitan pangan. Kayak kemarin kelangkaan minyak, kelangkaan nanti ada bahan makanan yang lain misalkan. Itu solusi menurut bagaimana Allah mengajarkan oleh Nabi Nuh di ayat ini. Allah mengajarkan untuk perbanyak istighfar. Jadi sebelum nanti lisan ini banyak mengeluh, aduh kenapa mahal, aduh kenapa langka, aduh kenapa A, B, C, X, Y, Z, yang dikoreksi itu diri kita sendiri dulu. Kan karena kekeringan itu kan menyebabkan banyak toh jemaah. Asbab kekeringan jadi nggak tumbuh. Asbab kekeringan tanaman jadi mati. Asbab kekeringan yang tadinya panen jadi gagal panen. Asbab kekeringan air itu langka. Asbab kekeringan dan segala bentuk macamnya itu kan kesusahan. Kalau Allah mau hadirkan kalau Allah mau hadirkan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Aku Allah, dia Allah akan menurunkan bagimu air yang penuh berkah dari langit. Caranya undang barokah itu dengan istighfar. Jadi kalau hari ini kita sulit, keuangan kita sedang sulit, mau punya anak juga sedang sulit, mau banyak hajatnya juga sedang sulit, solusi yang paling pertamanya perbanyak istighfar. Allah turunkan apa di ayat yang 11? Niscaya Allah akan menurunkan untukmu hujan yang lebat dari langit. Yang hujan ini kata para ulama menumbuh suburkan tanaman yang tadinya mati, membuat panenannya itu semakin subur dan mensejahterakan orang-orang yang tersirami air hujan. Karena Quran surah Qaf, surah ke-50, surah Qaf ayat yang ke-9. Air hujan itu Allah sebut apa? Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Kami Allah turunkan bagi kalian itu dari langit ma'an air mubarakan yang penuh barokah. Jadi air yang berkah itu salah satunya adalah air hujan. Salah duanya air zam-zam. Ini air barokah jemaah. Jadi kalau Anda mau dalam tanda petik ya jemaah, Anda mau mendapatkan barokah dari air, ambil yang jelas barokahnya sudah tertera, termaktub sebagaimana Allah firmankan dalam Quran maupun nanti yang Nabi sabdakan dalam hadis-hadisnya. Contoh Quran surah Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Nazzalna, kami Allah turunkan pada kalian. Minas sama'i, daripada langit yang begitu luasnya. Ma'an, air mubarakan yang penuh berkah. Jadi kalau Anda mau cari air berkah nggak usah jauh-jauh. Harus pergi berkelana 40 hari di dalam gua A, gua B, gua C. Cukup itu, lihat jemaah, curah yang tadi pagi barusan Allah berikan sama kita. Tadi barusan Allah ngasih air berkah sama kita. Keluar, tempelin tangan kita, basahi baju kita dengan air hujan. Mafi muskilah, itu termasuk air berkah. Anas bin Malik pernah cerita toh, Nabi SAW kalau hujan dua. Satu, imma Nabi hujan-hujanan sama air hujan itu. Kemudian Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah kenapa Anda kok hujan-hujanan? Rasul jawab apa? Sesungguhnya baru saja Allah ciptakan air hujan ini, karenanya aku ingin berdekatan dengan apa yang Allah ciptakan baru saja. Imma yang kedua, yang pertama Nabi kalau hujanan, riwayat Anas bin Malik. Yang kedua, Nabi kalau hujan itu mengangkat daripada pakaiannya kayak gini jemaah, mohon maaf. Lalu kemudian Nabi angkat hingga di atas siku begini. Lalu Rasulullah SAW membasahi tangan beliau sampai siku. Kayak orang mau wudhu tapi pakai air hujan. Dibasahi. Ya nggak sampai siku juga. Maksudnya boleh sampai siku, tidak sampai siku pun juga boleh. Yang penting Nabi SAW membasahi tangan beliau yang mulia SAW dengan air hujan. Itu dua jemaah.
Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan, ini khusus pasutri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, bila mana seorang pasangan suami istri hendak mendapatkan keturunan, salah satu ikhtiarnya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hendaknya beliau hujan-hujanan berdua sama istrinya. Ini termasuk amalan yang dianjurkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bagi mereka pasangan suami istri yang hendak mendapatkan keturunan. Boleh beliau hujanan. Ini baru daripada hujan jemaah. Hujan ya, powerfulnya luar biasa. Diundang lewat istighfar. Jadi istighfar itu penurun hujan. Air berkah itu ya salah satunya air hujan. Salah duanya, kalau air zam-zam ada hadisnya. Iya. Rasulullah SAW yang telah pernah menyampaikan, ini air zam-zam, air yang diberkahi, liman syuribalah, sesuai dengan niat siapa yang meminumnya. Yang meminumnya niat dikuatkan hafalannya, persis seperti perkataannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah berkata, aku meminum zam-zam dengan aku meminta pada Allah agar dikuatkan hafalanku. Sesudah minum zam-zam maka Allah kuatkan hafalanku. Ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ma'u zam-zam liman syuribalah, itu air yang berkah. Kemudian air apa lagi yang diberkahi? Air yang daripadanya diciptakan oleh Allah langsung. Ada nggak air yang diciptakan oleh Allah langsung? Air kelapa. Itu ya berkah juga jemaah. Allah yang menciptakan langsung air kelapa. Ada jemaah pernah ngelihat air kelapa kapan disuntik dari luar? Nggak pernah. Itu air murni. Allah yang menciptakan air kelapa itu ada di dalam kelapanya. Ini air yang juga berkah. Air yang keluar dari, mohon maaf, belakang lebah. Apa? Madu. Bayangin hadirin, itu hewan bisa mengeluarkan sesuatu yang manfaat buat kita bila kita meminumnya. Madu, ini juga diberkahi. Kelapa, air zam-zam, air hujan. Lalu kemudian susu, ya. Daripada seorang ibu yang melahirkan anaknya, Allah juga berkahi daripada ibu tersebut bisa memberikan air minum kepada bayinya. Ini juga air yang diberkahi, air yang penuh berkah. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, yutimma radha'ah, hendaknya para ibu itu menyempurnakan susuannya. Artinya kalau bisa seorang ibu itu memberikan eksklusif daripada beliau untuk putra-putrinya. Tapi kalau misalkan emang ada keterbatasan, disambung juga tidak masalah. Begitu hadirin. Ini poin yang ke ayat yang ke-11. Yursilis sama alaikum midrara. Dengan istighfar Allah limpah curahkan hujan pada kalian yang penuh barakah. Yang kedua, wa yumdidakum bi amwal wa yumdidakum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat yang ke-12. Dan Allah dengan istighfar kalian akan memperbanyak harta kalian dan anak-anak kalian. Diperbanyak harta lantaran beristighfar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sebuah investasi amal yang kalau kita lakukan, bila mana kita tidak dapatkan harta itu di dunia, pasti kita dapatkan harta itu di surganya Allah, dan pasti untung. Karena kalau orang itu mengucap istighfar, satu, ampunan Allah dia dapatkan. Dua, rahmah Allah Allah berikan. Tiga, dijauhkan dari neraka. Empat, dimasukkan ke dalam surga. Ini kan istighfar, keutamanya kan empat tadi. Maka kalau ada orang beristighfar sama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan istighfarnya itu Allah turunkan hujan yang berkah. Allah juga yang menghadiahi harta yang berkah pada beliau. Yumdidukum, Allah yumdidukum, berikan bagi kalian semua, bi amwal, dengan harta. Berarti amalan, jika kita hendak diizinkan oleh Allah punya harta yang bukan hanya sekedar banyak tapi diberkahi, bukan hanya sekedar banyak di dunia, tapi yang paling penting banyak harta kita di akhirat kelak, salah satu wasilahnya adalah istighfar. Perbanyak istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.
Kalau jamaah nggak punya waktu untuk istighfar 1000 kali atau lebih daripada 1000 kali atau berapapun bilangan dengan jumlah yang banyak, Nabi SAW menganjurkan untuk baca satu istighfar ini, dan ini penghulu dari semua istighfar, namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka catat baik-baik hadirin sekalian, jamaah online maupun offline, bila mana waktu kita sempit dan kita ingin banyak istighfar sama Allah tapi nggak sanggup karena waktunya yang begitu terbatas, jadikan istighfar terbaikmu adalah Sayyidul Istighfar. Sayyid, tuan. Istighfar permohonan ampun. Sayyidul Istighfar artinya tuannya dari segala permohonan ampun. Baca itu hadirin, ini pengganti dari ribuan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah yang kita belum sempat membacanya karena keterbatasan waktu yang kita punya. Yumdidukum bi amwal. Jadi diberikan harta sama Allah karena istighfar. Berikutnya wabanin, dan diberikan anak-anak. Artinya bila mana ada seseorang telah lama menikah jua lalu kemudian belum diberikan keturunan oleh Allah, salah satu wasilah untuk mendapatkan keturunan itu dengan memperbanyak istighfar. Termasuk juga untuk hadirin jamaah sekalian, sudah misalkan punya anak 2, ingin atas izin Allah punya anak lagi yang ketiga, maka ia mengundang hadirnya anak yang ketiga bila mana sulit didapat dengan istighfar. Istighfar, 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 istighfar. Teruntuk jamaah-jamaah online, offline yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila ada yang di sini ternyata pejuang garis 2, bisa amalkan satu amalan ini agar Allah karuniai keturunan segera biiznillah. Amalannya apa? Perbanyak istighfar. Suami banyak-banyaklah istighfar, istri banyak-banyaklah istighfar, keduanya perbanyak istighfar. Berapa minimal, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang itu dikatakan sudah banyak beristighfar atau dia banyak berzikir kepada Allah? Berapa minimal kata Imam Ibnul Qayyim? 300 salasami'ah. Orang itu dikatakan dia banyak zikir sama Allah, dia banyak istighfar sama Allah, dia banyak ucap tasbih sama Allah, minimal 300 kali ngucap atau 300 kali istighfar. Itu dianggap orang yang sudah banyak. Menurut siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Tapi kalau Anda silahkan fadhol hadirin, sesuai dengan apa yang Anda mampu, sesuai dengan apa yang Anda siap. Kalau Anda bisa lebih daripada 300 silahkan. Kalau Anda belum mampu 300, 100 nggak ada masalah. Tapi ada nggak patokan harus berapa kali? Istighfar 2000 kali apa segala macam? Nggak ada patokan mutlak. Harus sekian istighfar, harus sekian ribu, nggak ada. Tapi silahkan sebanyak-banyaknya. Udhkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah kalian semua berzikir kepada Allah. Dan ini the power of istighfar. Jadi the power of istighfar yang pertama, Allah turunkan hujan yang penuh barokah. The power of istighfar yang kedua, Allah berikan harta. Kalau tidak di dunia maka Allah beri di akhirat. Yang ketiga, Allah berikan kepada kita keturunan. Bukan hanya cukup sampai di diri kita, tapi Allah hadirkan keturunan itu daripada cucu-cucu kita, putra-putri kita, dan seterusnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bila mana qadarullah ma syafa'al. Belumlah ada seseorang mendapati daripada keturunannya, ketahui Allah menitipkan pada beliau keturunan yang banyak lewat murid-murid. Allah titipkan keturunan pada beliau yang banyak lewat orang lain. Allah titipkan keturunan yang banyak pada beliau lewat adik-adik yang senantiasa ia membiayai daripada hidupnya, menanggung daripada kehidupannya, dan ia kemudian berbakti kepada diri beliau. Itu pun juga bisa menjadi wasilah didoakan oleh orang yang ada di bawah kita dan menjadi jari bagi kita.
Karena kemarin kita pelajari Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas." Kalau meninggal anak Adam terputus semua amalannya kecuali 3. Yang pertama shadaqatun jariyatun, yang kedua ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladun salih yad'ulah atau waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun secara harfiah menurut para ulama muhaddisin adalah anak kandung, tapi ulama membagi 5. Anak kandung ini jelas yang utama, yang kedua anak angkat, yang ketiga anak tiri, yang keempat anak yang dia naungi atau anak murid, yang kelima anaknya orang lain yang bila mana ia mendoakan dirinya maka doa itu akan sampai. Sama seperti yang saya utarakan jemaah kemarin, kalau ada orang lain doain kita, doanya sampai enggak? Sampai. Walaupun dia nggak kenal sama kita, walaupun dia belum pernah ketemu sama kita, walaupun dia belum pernah tatap muka sama kita, kalau dia mendoakan kita doanya sampai. Sama seperti itulah. Jadi nggak juga kemudian qadarullah ma syafal doanya nggak sampai, enggak, tapi doanya sampai atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah berfirman, dan dengan istighfarmu Allah akan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai yang terindah mengalir untuk dirimu. Allahu Akbar. Ini the power of istighfar. Jadi maksud daripada kebun-kebunmu itu disuburkan, dimakmurkan, disejahterakan adalah setiap hajat dan urusanmu Allah yang permudah. Hadirin, pernah kebayang gak sih, kita yang sedang sulit itu boleh jadi tersebab dosa-dosa kita. Kemarin contoh qadarullah ma syaa fa'al, terjatuh, terpelanting, jatuh, keseleo. Kalau kita mau sadar, terutama saya yang berbicara, kalau saya mau sadar, ini kan semua lantaran dosa-dosa kita jemaah. Dosa-dosa kita yang terlampau banyak, maka Allah gugurkan dengan cara salah satunya adalah sakit. Dibuat rasa sakit itu ada, dibuat sulit untuk sholat, dibuat sulit untuk duduk iftirash di antara 2 sujud sehingga sholatnya dengan posisi duduk, supaya diberitahu sama Allah, ini ya ada kenikmatan di dalam sholatmu yang tidak bisa terbayar oleh apapun. Akhirnya dari situ kalau kita mau sadar jemaah, boleh jadi tuh Allah lagi bersihin dosa-dosa, atau Allah sedang mengingatkan kita untuk kita kembali padanya. Atau opsi yang berikutnya tadi nih, lewat kejadian itu Allah tinggikan derajat selama dia ridho atas apa yang Allah tentukan. Dan dalam ayat berapa? 12. Dalam ayat ke-12 ketika Allah berfirman wa yaj'al lakum jannat, jannat itu artinya di sini kebun-kebun. Tapi kalau nanti ditarik rumpunan suku katanya jannah. Kalau jannah tak marbutoh, kalau taknya bukan tak biasa tapi tak marbutoh, artinya apa? Syurga. Allah hadiahkan syurga untukmu. Syurga, sebelum syurga di dunia dia sudah merasakan syurga. Syurga dunia sudah dia dapatkan. Syurga dunia itu apa? Semua keinginan yang diimpikan Allah kabulkan seketika, atau Allah berikan pada dirinya dengan proses-proses panjangnya, atau kalau enggak Allah ganti yang lebih baik. Jadi dia dapat orang-orang yang istighfar itu udah dapat syurga sebelum syurga jemaah. Beliau dapat syurga sebelum syurga. Maka hadirin mohon izin sekali jemaah, kalau Anda sedang dilanda kesulitan, kegundahan, sakit, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak istighfar jemaah. Karena istighfar itu mempermudah. Istighfar itu menggampangkan, memudahkan, memberkahkan, merahmatkan atas semua hajat-hajat yang diimpikan oleh tiap-tiap hamba. Istighfar hadirin. Banyak-banyak istighfar jemaah. Yang mau naik jabatan dalam karir perusahaannya, banyak-banyak istighfar. Yang mau mendapatkan kemudahan agar anaknya dunia akhiratnya dijaga Allah, dilindungi Allah, diberikan sukses pada bidang yang ditekuninya masing-masing, banyak-banyak istighfar. Yang tersilap kesalahan, kekhilafan atas apa yang dilakukannya di masa lalu, banyak-banyak istighfar. Yang ingin usahanya makmur, berkah, tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak senang, banyak-banyak istighfar.
yang ingin kedainya dijaga oleh para malaikat, terpental semua buhul-buhul, terpental semua sihir-sihir, dengan jauh dia terpental, nggak bisa masuk ke kedai kita, ke toko kita, ke rumah makan kita. Banyak-banyak istighfar jemaah. Jadi nggak perlu datang ke dukun paranormal, tuh nggak perlu. Cukup dengan benteng kita adalah istighfar. Cukup dengan istighfar, itulah benteng kita. Cukup, nggak butuh yang lain. Butuhnya kita hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi Allah berikan surga sebelum surga. Artinya di dunia dia merasakan kenikmatan sabab istighfar. Dan hadirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul sehari itu aksar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali istighfar dalam hadis Bukhari. Kalau dalam hadis Muslim, mi'ata marrah. Wallahi sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah, kata Rasulullah, aku istighfar kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah 100 kali. Rasul yang dijamin surga istighfarnya 100 kali sehari. Kita siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, amalan masih berantakan, hisabnya menegangkan. Terus kita masih menjamin diri kita akan masuk surga melenggang, melengos begitu saja dengan tanpa ada ketegangan sama sekali. Halo, ayo jemaah, lihat diri kita, masih banyak dosanya, masih banyak silapnya, masih banyak salahnya, masih banyak kelamnya, masih banyak keburukannya di masa lalunya, bahkan sampai detik ini pun masih banyak kesalahan-kesalahannya. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Karena istighfar itu mengundang rahmahnya Allah. Rasul saja istighfar, maka kalau Rasul saja beristighfar, kita harus lebih banyak beristighfar. Sahabat-sahabat yang di TikTok, Instagram, di YouTube, silahkan caps lock besar-besar, istighfar banyak-banyak ya. Biar yang nonton juga sambil baca komentar, sambil beristighfar satu sama lain. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Perbanyak istighfar hadirin. Dan saya juga boleh menyarankan sedikit jamaah, nanti pagi kalau qadarullah jamaah ini lewat di Wonolelo, kompleks pembangunan Masjid Penghafal Al-Quran itu, untuk para jamaah yang nunggu kita buatkan spanduk jamaah. Sambil nunggu ngantri sayur, sambil istighfar ya, begitu jamaah. Terus kita tulis di situ astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang mohon maaf, kita itu seringkali ingin punya yang ikonik, tapi ikoniknya kadang nggak bermakna. Contoh, saya kemarin ada safar di salah satu wilayah, gapuranya besar luar biasa, tapi gapura itu tuh kalau dalam kacamata kita yang udah belajar, ini uang keluar banyak nih untuk buat gapura ini, tapi nggak ada sisi faedah pahala yang bisa didapat di situ jemaah. Ini di gapura ini ada singanya lah, ada apanya lah, ada apa. Cuma begitu doang. Cuma begitu doang. Nggak ada esensi istighfar ke, nggak ada suruh baca Asmaul Husna ke. Kemarin 2020 kami ke Malaysia, kami nginep di Hotel Marriott Putrajaya. Dari bandara ke Marriott Putrajaya di Malaysia jemaah, kami lihat per jarak kayak jarak tiang listrik satu ke tiang listrik berikut, tapi lebih dekat lagi. Itu tuh di Malaysia tuh ada, jangan lupa astagfirullah ya, jangan lupa ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ya. Terus bis kami melenggang berikutnya, kalimatnya berikut lagi, baca lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berikutnya lagi astagfirullah. Berikutnya lagi subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Berikutnya lagi kalimat Asmaul Husna, ya Latif, ya Khabir, ya Malik, ya Kudus, ya Allah. Harusnya, ini harusnya kalau kita udah punya ilmunya dan kita bisa praktikkan itu, daripada uang Anda habiskan untuk yang ikonik semata tapi tanpa ada upaya mengajak orang pada kebaikan di sana. Alangkah baiknya buat baliho yang bisa ngajak orang buat baik di sana.
Ajak dengan baliho itu tuh isinya konten ajakan gitu jemaah. Astagfirullah. Yuk sambil nunggu istighfar dulu. Astagfirullah. Jadi orang sambil ngantri itu baca. Coba dicek deh di Instagram Story. Saya baru upload itu di Instagram Story. Di sana kita buat baliho begitu. Di sini juga alhamdulillah ada kan insya Allah baliho-balihonya. Meskipun nanti pelan-pelan aja mah. Sambil nunggu sambil istighfar. Di Saudi, qadarullah masyafal, setiap orang yang masuk ke dalam lift di hotel manapun rata-rata di Saudi, di Mekah Madinah ya, maksud saya Saudi itu kan luas, tapi yang maksud saya itu di Mekah Madinah. Biasanya lift-lift yang ada dalam hotel, kalau kita masuk itu tulisannya jangan lupa naik bertakbir, turun bertasbih. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, idza ala tsanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu. Rasul itu ala tsanaya, kalau treknya menanjak kabbaru bertakbir. Wa idza habatu sabbahu, kalau turun bertasbih. Jadi lift itu kalau arah panah naik takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau liftnya arah turun itu ada stikernya bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Anda tuh keluar uang ya jemaah. Harusnya dengan uang itu kita berpikir, ini uang yang saya keluarkan ngajak orang berbuat baik enggak? Karena kadang kita begitu jemaah. Buat apa besar bu? Wah ini kalau di budget, mas, qadarullah kebetulan itu sama mandor juga, mandornya masjid. Mas mandor ini habis berapa nih kalau buat gapura-gapura ada patung A, patung B, patung C. Wah ini mah ya ratusan us. Ratusan juta. Iya ratusan juta. Bahkan bisa MM-an. Kalau udah bengkak-bengkak apa segala macam di marab-marab bisa MM-an ini. Dan bukan cuma satu titik. Masya Allah. Itu kalau Masya Allah jemaah. Itu kalau jadi amal salih kayak apa powerfulnya. Ajakan dalam kebaikan toh. Buat spanduk besar. Jangan lupa istighfar. Astagfirullahaladzim. Makanya mobil-mobil, Masya Allah, syarat makna jemaah. Anda yang sekarang punya mobil itu sebenarnya Allah memberikan syarat makna pada mobil Anda. Kalau bisa di belakang mobil tulisin kalimat kebaikan, kalimat ajakan kebaikan, atau sesuatu yang mengingatkan pada Allah, bagus tuh. Beli poster kecil aja, nggak usah gede-gede, kecil aja. Paling ukuran segini nih zaman ini, ukuran segini kan kecil ya. Paling berapa sih segini? 10.000 paling nggak sampai jemaah. Itu ada stiker kecilnya, ini aja satu stikernya cuma 1.000 perak, segini paling ya 5.000-an. Astagfirullah, tempel di bawah stiker tuh. Nggak kelihatan, kelihatan nanti pas macet kelihatan hadirin. Ya kalau pas jauh nggak kelihatan, harus gede. Tapi kan kalau gede mungkin terganggu atau apa. Kecil aja mah. Masya Allah, Anda lagi jalan itu ngalir pahala buat Anda jemaah. Ngalir buat Anda jemaah. Ini mobil ya. Kalau motor ya mohon maaf, qadarullah masyafal, mungkin nanti ada kaidah adab-adabnya. Karena kalau di motor kan nempelinnya agak kurang nyaman dipandang ya. Karena di spakbor itu kurang, masa tulisin astagfirullah di spakbor kurang elok gitu ya, kurang elok. Makanya tadi saya bilang kalau Allah titipkan mobil, pilih stiker aja kecil aja segini. Yang di bawah itu tuh, di bawah gitu. Nggak usah di tengah-tengah sini terlalu mentereng, itu di bawah aja gitu. Yang motor nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya di motor kita istighfar, nanti perlahan kalau Allah titipkan untuk kita kendaraan yang roda 4, kita tempelin itu jemaah. Astagfirullah, astagfirullah. Biar nanti pas macet orang baca. Nggak mungkin nggak baca. Kalau ada siklun-siklun lewat itu kan kita sering baca lembu suro. Atau misalkan apa gitu, siklun itu kan dibaca ya gitu. Yang kalau siklunnya beliau semoga jaya, kan kita baca, pasti baca jemaah, pasti baca, nggak mungkin nggak baca. Nah kalau mobil itu juga demikian. Maka semua fasilitas yang Allah titipkan sama kita pakai untuk amal salih, pakai untuk beramal salih. Barakallahu fiik. Yang terakhir wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kalian akan memberikan sungai-sungai yang mengalir deras pada kalian.
Ini definisinya adalah kalian itu menikmati kemudahan, kejernihan berpikir, kebeningan hati, kebeningan kolbu. Nikmat hidup itu tenang. Kan orang kalau mendengar gemericik air itu cenderung tenang, maka hidupnya tenang. Bukan gara-gara. Tenang asbab istighfar. Karena tersebab istighfar, hidupnya tenang, nyaman, asri, teduh banget. Ada masalah sih, iya, tapi masalah itu tuh nggak membuat beliau goyah gitu, karena Allah yang menenteramkan jiwanya, meneguhkan. Yusabbit aqdamakum. Kalau dalam bahasa Al-Quran surah Muhammad, Allah berfirman dalam Quran surah Muhammad, siapa yang menolong agama Allah, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sesiapa yang menolong agama Allah, Allah nanti menolong mereka dan Allah teguhkan pendirian mereka. Allah kokohkan kaki mereka. Jadi mereka berdiri di atas kaki sendiri itu kokoh, tegap, penuh dengan kegagahan. Kalau bahasa saya sering mengistilahkan penuh dengan marwah, terjaga marwahnya jemaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini the power of istighfar. Maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar. Insya Allah Allah mudahkan semua urusan kita. Dengan istighfar yang pertama, Allah turunkan hujan berkah. Istighfar itu mengundang rezeki yang berkah. Istighfar itu mengundang keturunan bila mana sudah lama belum memiliki keturunan. Istighfar itu menjadikan jannah di depan mata kita. Istighfar itu juga